Jadi kita harus bersabar. Firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 20. Mau baca silakan. Yesaya 32 ayat 20. Yesaya 32 ayat 20. Yesaya 32 ayat 20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Saudara menabur tempat yang berair, dikatakan berbahagialah mereka yang boleh menabur segala tempat yang berair. Kalau saudara menjadi anggota gereja lain, saudara menabur di tempat itu, saudara katakan berbahagia. Tetapi kalau saudara menjadi anggota gereja Betani, saudara tidak bisa menabur tempat lain. Tempat di mana saudara bertumbuh, di mana saudara menerima firman, di situ saudara menabur. Firman Tuhan berkata membiarkan sapi dan keledai pergi kemana-mana. Apa artinya? Pada zaman dahulu, ya, orang tanya, kerjaanmu apa? Berternak sapi keledai. Kerjaanmu apa? Oh, nelayan. Kerjaanmu apa? Petani. Menabur di tempat yang berair itu adalah gereja Tuhan. Membiarkan sapi dan keledai, artinya apa yang kau kerjakan pasti akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Ini dikatakan membiarkan sapi dan keledai. Kau bekerja, buka cabang sana, buka cabang sana, buka cabang. Itu semua berhasil. Ini firman Tuhan, saudaraku. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, firman yang saudara dengar pasti akan digenapi. Dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudara mendengar firman, jangan keraskan hati. Ya, terima firman. Nah, terus dalam Pengkhotbah 11 ayat pertama, Pengkhotbah 11 ayat pertama berkata, lemparkan rotimu ke air. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan dapat kembali lama setelah itu. Lemparkan roti itu, roti talk about bread, talk about stomach, yaitu tentang isi perut, yaitu uang dan waktu. Usahawan bilang time is money. Kalau saudara lemparkan rotimu ke air, yaitu gereja Tuhan, tempat yang subur, maka engkau akan dapat kembali lama sekali. Kembali apa tidak? Pasti kembali. Waktu Tuhan bukan waktu saudara, tapi pasti akan kembali. Saudara tanam jagung, tanam mangga, pasti tuai jagung atau mangga. Amin. Nah, terus ya, Allah itu baik. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Poin yang keenam, kita harus siap menanam kembali. Kalau saudara sudah panen, tahun lalu mungkin kapan Bapak Pendeta Yakub pernah mengajak saudara menabur, saudara pikir cukup satu kali. Enggak. Kalau saudara sudah menuai, Pak petani itu sudah nuai, dia ambil sebagian hasilnya, disimpan, dikeringkan, dibikin mati untuk tanam kembali. Supaya apa? Terus berkelanjutan. Nah, kita baca dulu Imamat 26 ayat 10. Saya kasih ayat semua saudaraku, ya. Imamat 26 ayat yang ke-10. Imamat 26 ayat yang ke-10. Sudah? Kamu masih akan makan hasil lama taburan yang lalu, dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Jadi panen, disimpan, tanam lagi, panen, disimpan lagi, terus putar. Supaya apa? Tuayan saudara itu langgeng sampai kepada anak cucu. Saya pun ketika membaca ayat ini luar biasa saudaraku. Kita baca lagi 2 Korintus 9 ayat 10. Ini luar biasa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ada pelipat gandaan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Sudah? Ia yang menyediakan benih
Ia yang menyediakan benih siapa? Tuhan Yesus. Bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi saudara nabur, saudara bisa makan. Terus ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Melipat gandakan. Jadi kalau saudara menabur dengan baik, no hope become poor. Tidak ada sejarahnya kalau Pak petani nabur benih banyak itu jadi melarat. Tidak ada. Tidak ada. Gembala saya senior Pak Alex, dia nabur luar biasa untuk gereja. Dia katakan, aku tidak ada harapan jadi miskin. Karena orang yang menuai, orang yang menabur pasti akan menuai. Saudaraku, bukan saudara toh, sampai anak cucu saudara. Ya, nah, terus yang terakhir, poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, kita harus berdoa untuk benih yang ditanam. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menabur, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi pasti tuai enggak? Pasti. Saudara pada siang hari ini mendengar firman Tuhan, Allah tidak pernah melupakan saudara. Ya, Allah tidak pernah lupa kalau saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat terakhir Injil Lukas 7. Injil Lukas 7 ayat 4 dan 5 sebagai penutup. Mereka, Injil Lukas 7 ayat 4 dan 5. Ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Apa sebabnya? Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Layak ditolong. Jadi kalau saudara menabur dengan cucuran air mata, engkau akan pulang menuai dengan sukacita sambil membawa berkas-berkas saudara. Amin. Jadi saudaraku, karena memang saya tergerak, ya, karena saya ingin saudara semuanya diberkati berkelimpahan, menjadi gereja yang menjadi berkat. Saudara nanti diberikan sebuah potongan kertas, ya, saudara diajar untuk menabur. Saudara bisa tidak bawa uang, tidak apa-apa. Saudara kasih kertas, saudara kasih nama, alamat, ada usah alamat tak apa-apa, nama, telepon saja, atau pakai alamat. Berapa yang saya mau beri? Mau dicicil berapa kali? 10 kali? Boleh. Mau cash? Boleh. Tetapi saudara harus rela. Jangan pinjam. Saudara belajar berikan terbaik. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada kamu.